Ikrimah bin Abu Jahal. Jika menyebutkan nasabnya, orang akan mengira jika ia adalah salah satu musuh Allah. Abu Jahal tak kurang perbuatan jahatnya dalam menghalangi Rasulullah SAW. Anak yang tumbuh dalam suasana kebencian terhadap Islam bisa jadi terdampak dan memiliki kebencian yang sama. Itu yang terjadi pada sosok Ikrimah pada mulanya. Seperti halnya ayahnya, Ikrimah adalah penentang Islam ketika dakwah mulai merekah di Mekkah. Cap musuh Allah disematkan kepadanya bersama sang ayah. Saat Fathu Makkah, semua kaum Quraisy Makkah menyerah tanpa syarat, termasuk pemimpin mereka Abu Sufyan. Namun tidak begitu dengan Ikrimah. Jiwa pemberontakannya begitu tinggi. Meski ia sadar kalah jumlah, ia terus mengobarkan perlawanan terhadap kaum muslimin. Ia menyerang kavaleri pasukan Rasulullah. Ikrimah terdesak dan akhirnya kabur hingga ke Yaman. Saat penduduk Makkah terbuka hatinya menerima Islam, Ikrimah justru masih berkutat dengan kegelapan. Hidayah memang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh sejatinya tak pantas bagi kita mencap seseorang adalah musuh abadi dakwah. Kita manusia yang amat lemah ini tak faham bagaimana skenario perjalanan hidup seseorang, dan Ikrimah membuktikannya. Cahaya Islam merasuk ke dadanya saat ia justru berada dalam puncak permusuhan terhadap Islam. Ikrimah membuktikan imannya tak sekedar kedok untuk menyelamatkan nyawanya. Ia yang tadinya amat bernafsu membunuh kaum muslimin, kini menjadi sosok yang rela terbunuh demi tegaknya Islam. Pengorbanan nyawa adalah pengorbanan yang amat tinggi. Sosok kepahlawanannya muncul saat perang Yarmuk. Saat semua usai, tergeletaklah 3 sahabat yang terluka, Al-Harith bin Hisham, Ayas bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Ketiganya memerlukan air demi bertahan, lalu seorang sahabat datang menawarkan air. Ikrimah yang hendak diberi minum melihat Ayas lebih membutuhkan. Ia pun memerintahkan agar Ayas diberi minum terlebih dahulu. Saat Ayas hendak diberi minum, ia melihat Haris lebih membutuhkan. Maka sang pembawa air bergerak memberi minum. Belum sempat memberi minum Haris, ketiganya syahid tanpa ada setetes air yang singgah ke tubuh mereka. Itulah ithar, puncak tertinggi ukhuwah. Tidak ada basa-basi, yang ada hanya kejujuran. Sebuah kejujuran dalam pembuktian iman. Ikrimah telah melesat dari seseorang yang berada dalam titik nadir, kini terbang mengangkasa menjemput janji bersama bidadari. Hanya iman yang jujur yang mampu menggerakkan pengorbanan setinggi itu. Dan bagi mereka yang diberikan hidayah, bukan tak mungkin Allah memberikan percepatan-percepatan iman. Kita seharusnya iri terhadap mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mereka menerima Islam belakangan. Mungkin saat ini mereka masih mengeja huruf hijaiyah demi azam bisa membaca Al-Quran. Mungkin saat ini salat mereka masih belum sempurna. Mungkin secara kasat mata mereka orang yang butuh pertolongan. Namun bisa jadi Allah hendak memuliakan mereka dengan pemahaman Islam yang amat sadar. Islam merasuk ke dalam dada mereka seiring dengan pemahaman yang kuat. Iman menancap di nurani mereka jauh lebih kokoh karena hasil dari sebuah pencarian panjang. Mungkin kita seharusnya pantas iri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun dapat memberinya petunjuk. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya.